Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu manaqib Abi Thalhah radhiyallahu an. Sekelumit riwayat hidup dari Abu Thalhah radhiyallahu an. Nama aslinya Zaid bin Sahal bin Al-Aswad bin Haram. Disebut Abu Thalhah karena bapak dari Thalhah. Beliau ini orang Madinah yang paling kaya dalam hal bisnis agro ya, perkebunan kurma. Jadi petani kebun kurma yang paling kaya di Madinah, paling banyak, paling luas kebunnya. Beliau asalnya kafir dan masuk Islam itu karena ingin menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibu dari Anas bin Malik. Dan dia melamar Ummu Sulaim dan menanyakan mau mas kawin apa. Ummu Sulaim menjawab lugas, masuk Islam. Maka Abu Thalhah pun masuk Islam dan kemudian menikahi Ummu Sulaim. Jadi ini janda dan duda ya. Ummu Sulaim kan janda. Ummu Sulaim suaminya Malik kan, makanya namanya Anas bin Malik. Malik bin Nadr. Tapi Malik bin Nadr ini dia mati ya dalam keadaan kafir setelah tahu Ummu Sulaim masuk Islam. Dipaksa Ummu Sulaim untuk kembali ke kafiran, tapi Ummu Sulaim enggak mau. Kemudian Malik bin Nadr pergi meninggalkan Ummu Sulaim. Tiba-tiba ada berita dia dibunuh ya oleh begal-begal di jalanan padang pasir. Saat itu Anas bin Malik jadi yatim dan juga kakaknya Sulaim. Ummu Sulaim juga jadi janda, kemudian dinikahi oleh Abu Thalhah. Tapi meskipun Abu Thalhah beliau masuk Islam karena perempuan, bukan berarti tidak ikhlas ya. Sebagaimana nanti akan terlihat dalam hadis-hadisnya, beliau tulus berkorban untuk Islam. Hadisnya disampaikan oleh anak tirinya sendiri, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an qala lamma kana yaum Uhudin, ketika perang Uhud, perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriah sesudah perang Badar tahun 2 Hijriah, sebagai balas dendam ya dari orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. In hazaman nas anin Nabi SAW, orang-orang berlarian dari Nabi SAW ya. Jadi perang Uhud ini di babak pertama menang umat Islam, tapi di babak kedua mereka kalah karena diserang balik oleh kaum kafir Quraisy dari balik bukit Uhud. Dan itu disebabkan karena para sahabat yang Rasul amanahkan untuk tidak beranjak dari tempatnya, ini malah beranjak karena mereka boro-boro ya, berlomba-lomba ingin mendapatkan ghanimah yang paling banyak. Sebagaimana diketahui kebiasaan orang kafir itu kalau perang semua hartanya dibawa.
Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ingat pulang, ya, agar dia bukan hanya memikirkan dirinya saja tapi juga hartanya, agar total gitu. Beda dengan orang Islam mah nggak usah dibawa harta, itu total niatnya untuk Allah. Jadi kalau orang kafir niat total untuk Allah itu kalau ada harta. Dan karena perang Uhud ini perang awal ya, masa-masa awal, ujian awal, terbukti ya para sahabat masih butuh proses ujian. Beberapa sahabat kemudian malah berlomba-lomba mengambil ghanimah sehingga bukit Uhud kosong. Itu makaning mun ayeuna mah dina sepak bola malah barisan pertahanan teh kosong atau dibombardir babari. Kemudian ketika diserang balik dari belakang, otomatis para sahabat kocar-kacir dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya dikawal oleh 9 orang, ya. Dan Nabi Muhammad juga sampai terluka parah, sampai pingsan. Nah ini jadi karena orang kafir Quraisy juga takut ya. Pokoknya minimal Nabi Muhammad sudah terlihat pingsan, disebarkan wacana Muhammad sudah mati. Kalau pemimpin sudah mati kan berarti menang. Dan buru-buru mereka kemudian pulang ya, karena takut umat Islam balik menyerang dan takut kejadian seperti di perang Badar, bisi Malik Eleh buru-buru pulang. Nah nanti di perjalanan mereka teringat, kenapa cenah kita nggak habiskan, udah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, orang beak masa kalian. Nah balik lagi, itu ada babak ketiga. Nah para sahabat yang terluka parah, yang terluka ringan ternyata siap berbaris ya dengan senjata mereka. Orang kafir pun gentar, mereka pun pulang lagi ya, sieun. Padahal kekuatan umat Islam sudah sangat lemah. Nabi Muhammad SAW pun sudah terluka parah. Nah ini kejadian itu yang disebutkan di hadis ini ya. Dan juga diabadikan dalam Al-Quran. Kita tidak boleh menyebut para sahabat pengecut ya, naudzubillah min dzalik, karena Al-Quran sendiri sudah memaafkan. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu. Orang-orang yang berlarian dari kalian, maksudnya pada perang Uhud, pada hari bertemunya dua pasukan, itu mereka tergelincir oleh setan akibat perbuatan mereka yang terlalu hijau dengan harta ya. Makanya diabadikan dalam surat Ali Imran, catatan-catatan dari Allah itu bab harta. Hati-hati, gara-gara harta, gara-gara pendapatan itu orang bisa berbeda niat ya. Termasuk sahabat pun pernah gagal, beberapa sahabat tentunya pernah gagal dari ujian tersebut, meski kemudian nanti di perang-perang berikutnya teruji ya. Jadi soleh itu butuh proses ya, untuk menjadi kuat iman, kuat mental, kuat dalam jihad itu butuh proses. Jadi kalau dalam proses awal ada kegagalan, ada friksi, itu normal. Tinggal bagaimana yang ada friksi ini sama visinya ingin bersatu, sama visinya ingin menjadi kuat. Nah di antara yang mengawal Nabi itu adalah Abu Thalhah. Wa Abu Thalhah baina yadain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Abu Thalhah meski masuk Islam karena perempuan, tapi tidak abal-abal ya. Mun abal-abal lu kabur, menyelamatkan diri. Apalagi Abu Thalhah banyak hartanya. Mujawibun bihi alaihi,
membentengi dengan dirinya pada Nabi, bihajafatin lahu, dengan baju besi yang dia gunakan, ya. Jadi Abu Thalhah pakai baju besi, ya. Baju besinya kalau disebutkan dalam hadis baju besi yang kayak rantai begitu, ya, yang bisa dimasukkan ke sini kayak di film-film perang lah, perang Robin Hood dan lain sebagainya. Nah, jadi Abu Thalhah ini jadi tameng karena pakai baju besi. Wa kana Abu Thalhah rajulan ramiyan. Abu Thalhah ini seorang pemanah ulung, penembak ulung, sniper. Syadidal kiddi, ya, sangat kuat. Kiddi itu tali naon, tali panah, tali busur panah, we. Sangat kuat, sangat bagus sehingga menembak teh tarik. Yaksiru yauma idzin qausaini au thalathan. Ia mematahkan pada hari itu 2 busur atau 3. Ya, saking kuatnya beliau dalam menembak dan ahli sampai habis 2 sampai 3 busur. Ya. Wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahul jubbah minan nabl. Ada seseorang yang lewat bersamanya membawa jubah itu wadah minan nabl, anak panah, ya, sehingga Robin Hood pan didinya disimpan wadah anak panah atau para pemanah lah, santri-santri. Jadi begini, fayaqul, lalu orang itu berkata, unturha li Abi Thalhah. Nah, itu anak panahnya, berikan ke Abu Thalhah. Ya, jadi udah habis nih senjata pelurunya atau anak panahnya. Ketika ada orang lain yang masih tersisa anak panah, bikin cenah ka Abu Thalhah, bikin. Ya. Teruslah beliau menembak. Fa asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanduru ilal qaum. Jadi ini kejadiannya Nabi belum pingsan. Nabi naik ke atas, ya, jengke mungkin, atau naik ke atas kendaraan, yanduru ilal qaum, melihat ke pasukan. Fayaqulu Abu Thalhah, lalu Abu Thalhah berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bi abi anta wa ummi, dengan ayahku dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Ya, ini sebagaimana sering kita jelaskan, ini ungkapan siga cilaka 12 gitunya, pusing 7 keliling. Bukan berarti cilakana 12 kali najan sakali oge. Tapi ini menunjukkan mubalaghah, ungkapan yang berlebih, keseriusan. Jadi saking pentingnya posisi Nabi SAW, para sahabat sering bilang bi abi wa ummi, siap mengorbankan ayah dan ibu demi Nabi gitu. Siap mendahulukan Nabi dengan mengorbankan ayah dan ibu sendiri. Dan itu tidak salah, karena memang kecintaan kepada Nabi harus lebih tinggi daripada kecintaan kepada orang tua. Jadi ditakdirkan dalam perang posisinya, iya bapak tulungan kenen, iya Nabi tulungan kenen, itu harus mendahulukan Nabi. Karena bapaknya juga harus begitu ke Nabi, ya, ibunya juga harus begitu ke Nabi, ya. Harus mendahulukan Nabi. Makanya sering ada ungkapan bi abi anta wa ummi, maksudnya sangat mencintai Nabi. La tusrif, Anda jangan naik ke atas, Anda jangan jengke, ya, jangan nolol gitu. La tusrif teh. Yusibuka sahmun min sihamil qaum. Nanti Anda terkena panah, ya, dari panah-panah musuh. Nahri duna nahri, biarlah dadaku, ya, menjadi tameng di depan dadamu. Ini keberanian Abu Thalhah. Jadi menunjukkan, ya, betapa totalitas
Abu Thalha dalam membela Nabi dalam perang. Bukan berarti Nabi pengecut tentunya. Ya, kita sudah tahu bagaimana keberanian Nabi, bahkan lebih pemberani daripada Abu Thalha. Tapi ini menggambarkan bagaimana Abu Thalha beliau belanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di kajian yang lain kita pernah bahas bagaimana pemberaninya Nabi ketika malam-malam mendengar suara keras, kan? Nabi enggak manggil pengawal, langsung naik kuda Abu Thalha lagi, lalu menuju suara keras itu. Enggak pakai baju besi, enggak pakai senjata. Ketika orang-orang terbangun mau berangkat, Nabi sudah datang dari sana. Enggak ada apa-apa, tenang. Kan kalau Nabi bukan pemberani, pengawal, ya. Kali itu linmas, ya. Mengharis mana mengharis. Nabi nggak begitu, langsung aja sendiri. Setiap perang juga Nabi selalu paling depan, cuma memang selalu disarankan berdasarkan hasil rapat Nabi di belakang. Kenapa? Kalau Nabi di depan kemudian tertembak, selesai perang. Kan perang mau kumaha pemimpinnya terbunuh, ya sudah selesai perang, kalah. Kemudian kata Anas bin Malik, walaqad ra'aitu Aisyata binta Abi Bakrin wa Sulaim. Sungguh aku melihat Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi, dan Ummu Sulaim, ini dalam perang Uhud. Wa innahuma lamushammuratani, keduanya menyingsingkan roknya, ya, disingsakeun. Ngarah naon? Ngarah babari lumpat. Aro khodama sukihima, aku bisa melihat genggenya gelang kaki tanya, gelang kaki yang ada di betis mereka. Tunkizanil kirob ala mutunihima, mereka memanggul wadah air di atas punggung mereka. Jadi Aisyah Ummu Sulaim deh bagian konsumsi ikut perang Uhud. Jadi ibu-ibu bersistri dibawa jihad, ya, bagian konsumsi itu sunnah tibaheula. Tufrighani fi afwahil qaum, mereka memberikan air, menyicikkan, ya, menuangkan air fi afwahil qaum, ke mulut-mulut pasukan, ya. Imrun tersempet di gelasan langsung begitu, ya, diminumkan kepada pasukan perang. Tsumma tarji'ani fatamla'ani, kemudian pulang lagi, habis. Aisyah dan Ummu Sulaim masih muda, pulang lagi, ya. Tsumma taji'ani fatufrighanihi fi afwahil qaum, kemudian dipenuhi lagi, ya, minuhan deui wadahna, wadah airnya panggul deui, datang lagi ke barisan perang, ngasih minum, ya. Walaqad waqa'a as-saifu min yadi Abi Thalha imma marrataini wa imma thalathan, dan sungguh terjatuh pedang dari tangan Abu Thalha 2 kali sampai 3 kali. Ini Imam An-Nawawi memberikan catatan Aisyah dan Ummu Sulaim yang menyingsingkan roknya ini kemungkinan sebelum turun ayat tentang jilbab, ya, di surat An-Nur juga di surat Al-Ahzab. Perang Uhud kan masa-masa awal, termasuk khusus untuk Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Ayat hijab itu kan istri Nabi harus dibalik tirai, ya, jadi tidak boleh berinteraksi langsung. Yang kedua, ya, ini tidak boleh dipahami bahwa sahabat merhatikan gitunya bitis istri orang lain, ya. Ya, Anas bin Malik melihat betis ibunya tidak jadi soal, ya, kan ada pengecualian di wilayah-wilayah itu anak boleh aurat terbatas. Pernah saya tulis di At-Taubah juga
Aurat terbatas itu buka kerudung, menyingsingkan lengan baju dan rok ya. Sebatas terlihat perhiasan yang ada di kaki, di pergelangan tangan dan di leher. Itu boleh ke anak sendiri mah. Tapi kalau ke Aisyah ini tentu harus dipahami, kata Imam An-Nawawi, tidak melihat langsung, tidak melihat sengaja, jadi sareretan gitu. Dan ini menunjukkan dalam kondisi genting ya, boleh ada ya misalkan ibu-ibu sedang membantu korban Semeru ya, atau longsor di Darajat misalkan, jadi tenaga relawan, kemudian ya disingsingkan roknya sampai kemudian kelihatan sampai ujung betis ya, betis bagian bawah, meski itu aurat ya, kalau memang darurat kondisinya seperti itu dibolehkan. Tapi bapak-bapak jangan sengaja melihat ya, sareretan, kareret mah selintas tidak apa-apa. Kemudian ini terkait keterangan pedang Abu Thalhah jatuh, ini sudah dibahas di kajian tafsir ya, bahwa sesudah perang Uhud babak kedua itu, ketika kaum muslimin kaum kafir pulang, itu tiba-tiba sahabat semua diberi anugerah ngantuk tararunduh pun talalibra ya, meski tidak lama, sampai itu Abu Thalhah pegang pedang muragdi sampai 2 kali 3 kali, kata Anas bin Malik. Itu ada di Al-Qur'an, tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha taifatan minkum. Allah menganugerahkan rasa kantuk yang membuat para sahabat tidur pulas padahal masih perang ya, perang dan sedang menunggu, sedang beberes gitulah, talalibra. Nah dari sana kemudian mereka segar kembali, hilang kebingungannya, hilang stres, pan aiti brasare menunjukkan berarti senang, istirahat, rileks. Kecuali orang-orang munafik mah mereka tidak bisa tertidur, gelisah, wah kita kalah gitu. Itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang munafik itu memang karakternya seperti itu. Kemudian manakib lainnya dari Abu Thalhah, meski tidak disebutkan dalam hadis di sini, adalah yang terkait ayat lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, Abu Thalhah sampai datang ke Nabi SAW. Kata Al-Quran, kita tidak akan pernah menjadi orang baik ya, selama kita belum pernah menginfakkan apa yang kita cintai. Bukan selalu ya kan, mimma itu dari, sebagian, sesekali. Hari selalu dicintai mah tuh bea ya, kabeh nepi ka bogoh kurang disumbangkeun habis. Mimma tuhibun itu apa yang sangat kita cintai, harta. Mendina surat Al-Baqarah, wa atal mala ala hubbihi ya, yang paling dicintai. Apa yang paling dicintai sok harus pernah disumbangkan, disodakohkan. Nyari orang malah mulai ada duit gitu, uang dalam nominal sekian ya kita sumbangkan sesuai standar kita ya. Ke urang mah mimma tuhibun teh mungkin 1 juta 2 juta gitu ya, nyaker nu bala leunghar mah mimma tuhibun teh meureun 100 juta 1 miliar ya, 500 juta. Nah itu harus ada yang pernah diinfakkan. Maka Abu Thalhah ini datang ke Nabi SAW. Allah sudah berfirman, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali bayruha, dan
harta yang paling aku cintai ini cenah kebun Bairuha yang dekat Masjid Nabawi. Anu bergeus teu ayanya kebun Bairuha yang kurmanya paling manis, bahkan mengeluarkan sari kurma ya dari pohonnya, dari mayangnya, itu juga manis. Rasul juga sering minum sari kurma dari kebun itu. Aku cenah infakkan fi sabilillah, dan silakan bagaimana Anda mau digimanakan. Nabi sampai berkata bah teh mun bahasa orang mah buset gitunya. Subhanallah ya. Ini harta yang hadza malun rabih, hadza malun rabih. Wah, cenah ini harta mahal, ini harta mahal. Ya sudah, kata Nabi SAW, bagikan saja kepada keluarga kerabat dekat kamu, ke anak-anak paman kamu. Ya, berarti kakapi adi, kakapi lancip. Maka Abu Thalhah pun membagikannya kepada kerabat dekatnya. Itu jadi dalil wa atal mala ala hubbihi zawil kurba. Zawil kurba itu kan kerabat dekat, keluarga dekat. Dan ini menunjukkan bagaimana kedermawanan seorang Abu Thalhah. Belum lagi dalam hadis-hadis yang lain sebagaimana pernah juga disinggung dulu dalam bab zakat atau bab sebelumnya. Abu Thalhah itu paham kalau lihat Nabi, wajah Nabi, wah ini beliau belum makan beberapa hari. Ya kalau saum, kalau tidak makan 1 hari mah mau katingali. Nabi kan sudah ahli saum. Ini kayaknya beliau sudah lama enggak menemukan makanan. Maka kemudian Abu Thalhah selalu memerintahkan Anas apakah mengundang Nabi makan di rumahnya atau mengirim makanan khusus untuk Nabi. Di antaranya pernah ya Anas datang ke masjid, Nabi kebetulan sedang bersama para sahabat, kurang lebih 40 orang. Luak lieu ke Anas teh. Lalu kata Nabi, "Jang meureun. Kamu disuruh oleh bapak kamu ya?" "Iya." "Ya, udah bilang, tunggu nanti kami ke sana." Nabi cenah ada buat 5 orang. "Ya udah bilangin pokoknya itu pancinya jangan dulu dijahit, ya, jangan dulu diambil, biar saya nanti yang mengambilnya." Dan ketika Anas datang dengan Nabi, Anas dimarahi oleh Abu Thalhah, "Kamu ini gimana? Disuruh 5 orang kok jadi 40 orang." Ya. Tapi karena Nabi sudah berwasiat dijahitna ku Nabi ya, dan ternyata cukup untuk 40 orang. Ya, ini bagian dari mujizat lah Nabi mah. Tapi pernah juga ya dialami oleh Abu Bakar sebagaimana kita bahas kemarin, karomah. Kalau dialami oleh selain Nabi, karomah ya. Karomah itu keistimewaan yang tidak bisa diulang-ulang. Mujizat juga nggak bisa diulang-ulang. Jadi nggak bisa dijadikan dalilnya. Dalil sunnah tuh cenah teu naon, ngondang jang 5an datang 40 orang teu naon ulah atunya bisi bangkar. Nah ini menggambarkan juga bagaimana kedermawanan Abu Thalhah, termasuk istrinya Ummu Sulaim. Kemudian dalam hadis lain disebutkan Abu Thalhah ini orang yang suaranya keras. Ya kalau masih di perbatasan Madinah, Abu Thalhah berteriak itu kedengaran ke Madinah. Mun ayeuna meureun ti mana? Tah ti batas kota ngegoro kadeng ka situ aksan. Karena mungkin dulu belum polusi suara ya, belum polusi suara. Nya contoh we adan awal ya misalkan dari Al Furqan atau di At-Taubah kedengaran kesana kebabakan ya ka Paihak. Tapi kalau adzan duhur asar nggak kedengaran karena sudah polusi suara. Ya. Bising gitu polusi suara dan sekandeng. Di antaranya maka Abu Thalhah ini yang sering mengumumkan ketika ibadah haji, ketika perang Khaibar, yang mengumumkan
haramnya daging keldai jinak, ya, haramnya nikah mut'ah itu Abu Talha, ya. Dan yang menarik, ya, kata Anas bin Malik, Abu Talha ini meski orang yang kaya, beliau saumnya tiap hari sampai wafat, ya. Dan Imam An-Nawawi menginventarisir banyak, ya, sahabat yang saum tiap hari sampai wafat. Umar bin Khattab itu sampai ditusuk ketika beliau sholat subuh saum. Ibnu Umar, Aisyah, Abu Talha, Hamzah bin Amr, ya. Ini Nabi tahu mereka saum tiap hari dan Nabi nggak larang. Adapun ke Abdullah bin Amr beliau larang karena tahu, ya, mual kuat, ya. Oleh karena itu ini jadi dalil yang jelas para ulama sepakat boleh saum tiap hari itu. Cuma masalah mana yang lebih baik, apakah saum Daud atau saum tiap hari, itu kembali kata Ibnu Hajar kepada kekuatan. Orang mah pasti mual kuatnya, jadi nya maksimal lah saum Daudnya seperti Abdullah bin Amr. Tapi bagi orang-orang tertentu yang kuat saum tiap hari itu nggak jadi soal. Abu Talha pun saum tiap hari sampai beliau wafat. Itu sekelumit tentang manaqib Abu Talha. Mudah-mudahan bisa jadi teladan bagi kita semua dalam hal keberanian, kemudian dalam hal kedermawanannya, komitmennya dalam ibadah, kesanggupannya untuk saum tiap hari. Ini semua minimal kita bisa meneladani, meski gak semua, ya sebagiannya. Maka sata can ditutup bila aya bade naroskeun. Haji, mangga. Biasakan urang sok ngaku Quran Sunnah, tapi seueur anu ibaratnya Quran gitu, kadang keunggulanna, fadilahna gitu. Dengan hadis orang jarang baca. Teh cuma teh ieu ada hadis teh kada ngamaca buku lah, urang mah sok ngapalkeun gitu kan. Tiap hari di ieu hadis mah ditokohkeun. Oh iya. Jadi seputar ideologi, ya, Quran Sunnah itu memang berdasarkan dalil-dalil dari Nabi, ya. Dalil dari Nabi, dua pusaka, ya, dua warisan yang akan menyelamatkan kita, yaitu Quran dan Sunnah. Tapi di satu sisi kita hanya fokus di Quran, baca, ngapalkeun, ya, dipakai dalam sholat, tapi Sunnah tidak. Ya, ini kembali ke kemampuan maksimal masing-masing. Memang Sunnah itu tidak ada wiridnya. Jadi kalau tidak kita baca rutin, hafal rutin, ya nggak jadi soal, ya. Meski demikian tetap dianjurkan baca Sunnah. Kalau kata Syekh Albani, itu bagian dari sholawat kita kepada Nabi SAW, baca hadis. Karena setiap baca hadis pasti ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini karena buku-buku sunnah masih terbatas, ya. Kalau Quran terjemahnya, tafsirnya sudah banyak. Kalau sunnah masih terbatas. Yang kedua, sunnah itu sangat luas, ya. Contoh, karena Al-Quran 30 juz, sunnah mah kitab nu pokona wage aya 9, Bukhari na wage 4 jilid. Jadi saparapat Bukhari teh sa-Quran gitu. Jadi sangat luas. Paling kita bisa mengakses yang tematik, Bulughul Maram, bab fikih, ya, hadis, Riyadhus Shalihin, itu paling yang tematik. Kitabut Tauhid, bab akidah, gitu. Kalau kita mau ngahancar kitab-kitab hadis, ya memang nggak ada akhirnya. Ya, contoh ini kita Sahih Bukhari, ada kan yang nanya di online, saja ada tahun sabaraha teuing poho deui. Da baheula mah can disiarkeun langsung, ya.
Nah, jadi sangat wajar kalau kita tidak berinteraksi dengan sunnah seperti dengan Quran, karena tadi memang nggak ada wiridnya, kemudian nggak dibaca dalam sholat. Tapi tentu itu tidak jadi dalih kita menjauhi sunnah, ya. Kemudian yang ketiga, tadi kan yang kedua karena memang buku-buku terkait sunnah itu masih langka, ya. Buku saya yang Ar-Risalah jilid 1 jilid 2 itu kan di Persis baru yang pertama. Bahkan mungkin di khazanah ke Indonesia kalau terjemahan tapi yang ditulis oleh penulis Indonesia asli gitu, membahas tentang hadis itu masih langka. Makanya di setiap kali kajian-kajian hadis, mau skripsi mau tesis, buku saya selalu masuk gitu, karena saking langkanya. Yang meneliti jadi tesis, ini jadi skripsi, kalau disertasi saya belum tahu. Itu jadi disebutkan dari sekian 10 lah. Di antaranya yang rutin nulis buku-buku hadis itu dari Salafi, ya, Said Abdul Qadir Jawas, kemudian Amir Abdad, ya. Di Persis punten ustad-ustadnya dikenal sebagai ustad hadis, tapi karya hadisnya nggak ada. Bukan nggak ada, sangat minim, ya. Ya, kita punya Hasan Bulughul Maram saja itu kan, Riyadhus Shalihinnya belum. Dan saya pribadi sangat menyadari pentingnya ini, tapi memang nggak ada waktu, ya. Dulu saya ditanya oleh Ustaz Adi Anusa ini, kamu mau 5 hari kosong buat nulis tafsir, nulis hadis, saya kasih 10 juta sebulan cina gitu. Udah ada saya 10 jutanya, belum, mau cari donatur. Kayaknya belum bisa, saya bilang belum bisa. Kenapa? Karena saya ngurus pesantren, ya. Dan saya sudah bilang ke santri-santri, saya maksimal 10 tahun di pesantren 27, 2 periode, ya, 2 periode nya ketua cabangnya 2 periode, tilunya 2 periode, sisanya silakan lanjutkan oleh kamu sekalian. Saya hanya jadi guru besar lah gitu nya, lain ledek nyombongkeun, sok urus gitu. Saya hanya bikin dasar-dasar. Saya sering bilang, karena saya mampu menulis, beri saya waktu untuk menulis, ya. Termasuk Ustaz Ahmad Najib, ya, dari sejak dulu ngasih saran, Rip, NTT eureunnan ngaji keluar kota teh, ya. Nah Ustad, cenah ada amplopna sagede-gedena anger beak di jalan, ya. Nu kadua beak waktu ente cenah lebar sok aina ka Tasik pan sapoe eta teh ngorbankeun 1 hari. Coba mengaji di Bandung mapan 2 jam paling yang perjalanan teh, sisanya Syarif cenah bisa pakai waktu jangan nulis lebar, Syarif mah bisa nulis gitu. Mun saya tapi dah ditolak kumaha citenya, kumaha teh nya kahiji pragmatisme dari saya ada, yang kedua udah bisa dipajarkeun sombong, ya. Kayalah satu israda sepuh gitu. Termasuk Ustad Husain di Garut begitu, geus cenah Ustad Nasruddin umur ayeuna sabaraha, dulu 30, geus cenah lebar targetkeun 45 tahun juga Imam An-Nawawi, kitab kita baru saya sudah bisa nulis, abdi anak mah bisa nulis gitu. Nah ini memang maksud saya gitu. Ya tentu bukan saya saja, ya di Persis ada Ustaz Wawan yang setahu Ustaz Amin Muhtar barisan nulis itu punten nya pikiran donatur. Jadi donatur teh tong mikiran nu fisik unggul, ya. Perlu juga tuh memikirkan, ya seperti Imam Bukhari. Kenapa beliau dulu bisa menulis Imam Bukhari? Karena kitab beliau ditimbang dengan emas. Makanya kitabnya baheula kanal atau kertasnya. Ibnu Hajar, hajat launching kitab Ibnu Hajar itu diselenggarakan oleh Sultan dan dibayar sesuai kitabnya. Maksudnya jadi husu. Ayeuna mah ustad kunaon teu husunya da pabaliut jeung ngaji ka daerah-daerah. Henteu kitu punten, ya. Kan ustad juga dapurna kudu ngebul, ya.
Begitu. Jadi ini pikiranan orang jangka panjangnya lah. Pikiranan jamiah, pikiranan organisasi gitu. Harus memikirkan ke sana. Atau yang ketiganya, ini yang paling pokok, sunnah itu memang kuncinya bukan di wirid ya, tapi di pengamalan. Jadi asal amal kita sudah sesuai sunnah itu sudah cukup gitu. Jadi memang nggak ada wiridnya. Dan yang terakhir tetap kita belajar sunnah. Itulah mengapa saya pribadi dulu awalnya kan melanjutkan di At-Taubah itu tafsir saminggu teh. Udah setahun mungkin karena saya melanjutkan almarhum. Orang ganti cita orang teh kudu, dan sekarang alhamdulillah dari 1 minggu kan tafsirnya cuma 2 hari. Hari Selasa dan Sabtu, sisanya mulai dari Senin sampai Ahad kajian hadis ya. Bukan sok-sokan, tapi memang ya bisa juga tadi teh ya gitu. Umat ikan Quran mah mudah babari mengakses, tapi kan hadis masih susah. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang mah mudah ada video-videonya, jadi bisa diakses. Ini kajian hadis apa, minimal apal naon Sahih Bukhari, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Sahih Muslim, kitab-kitab yang pokok. Begitu mungkin. Ya, kuncinya di pengamalan sunnah. Maka kami pun di pesantren mewajibkan tahfidz hadis, tapi tidak seperti tahfidz Quran. Kalau tahfidz Quran standar minimalnya kan di hadis 1 juz. Kalau tahfidz hadis mah 5 hadis sanawiyah, 10 hadis muallimin. Jong teu diulang aya murojaah teu. Sacenah moal aya murojaah hadis teu kudulah. Asal mereka pernah hafal hadis, dah hadis minimal tahu ini hadis ini apa maknanya, di mana ya. Jadi mereka nanti kalau sudah dewasa nya geus jara di mubalik babari muka karaos ku abdi Pak nya. Di Pajagalan kan semua ditalar. Saya sering bilang ke santri-santri di sini juga, tong berat maneh ditalar hadis sarua di Pajagalan, di balik ditalar hadis, bahkan di Pajagalan mah jeung bahasa Arab mutolaah ge ditalar aja. Ka IPA ditalar aja engge. Maneh mah ayeuna ngan 2 Quran jeung hadis. Ngan memang anu nyeletuknya can di Pajagalan hadisna saeutik di mah loba ta eta. Jadi terasa manfaatnya menghafal hadis itu. Kalau ada masalah ingat eta hadisna, tahu di mana mukana gitu. Bulughul Maram di mana, Riyadhus Shalihin di mana mukana, jadi teh heseneangan. Minimal itu hafalan hadis. Cukup mungkin ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.